menggunakan akal sehat ya berita-berita ini ya. Ini masalah nyawa ya, masalah keracunan, masalah kesehatan yang ujung-ujungnya nanti ini bisnis ini. Bisnis dari para lembaga tadi, Rockefeller, School Mills Coalition dan lain sebagainya itu yang kita tahu ya. Belum lagi lembaga-lembaga lain yang mungkin yang belum kita ketahui. Ini luar biasa sekali kejahatannya dan mohon Pak Prabowo MBG ini hentikan karena ini masalah nyawa, ini bukan masalah sepele, masalah kesehatan, masalah nyawa, masalah keracunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat berita tentang makan bergizi gratis. Dari akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali siswa-siswa yang keracunan makanan dari MBG, makan makan bergizi gratis. Nah, kita lihat dulu deretan kasus keracunan makan bergizi gratis di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pemda perkuat sistem pengawasan dan langkah antisipasi. Nah, kita lihat di sini, ini berita dari tribunjogja.com, Jogja. Sederet kasus keracunan diduga akibat menu makanan bergizi gratis terjadi di wilayah DIY dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kalau menurut berita di sini, keracunannya diduga akibat menu makan. Nah, benar sih, apa benar hanya dari menu makan? Atau bisa jadi mungkin dari makanannya yang sudah basi atau itu tadi ya pengawasannya kurang. Nah, kemudian terbaru kasus keracunan massal yang menimpa siswa SMA Negeri 1 Jogja menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah DIY. Sebagai tindak lanjut, pelatihan bagi penjamah makanan di dapur program MBG akan digencarkan guna memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi makanan bagi siswa di seluruh sekolah. Sekretaris Daerah DIY, Dimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, Pemda DIY kini memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kompetensi para petugas dapur melalui pelatihan dan perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan pihak sekolah. Nah, jadi dia akan memperkuat sistem pengawasan, kompetensi para petugas dapur. Kemudian, kami berupaya mengantisipasi kejadian keracunan melalui inisiasi perjanjian SPPG dengan pihak sekolah. Ujar di Madesa dikonfirmasi. Ini berita tanggal 19 Oktober, jadi sudah beberapa hari yang lalu. Perjanjian ini menjadi dasar tanggung jawab dan standar kerjasama agar setiap proses penyediaan makanan bagi siswa benar-benar memenuhi aspek higienitas dan keamanan. Ibunya. Ia menuturkan perjanjian tersebut bahkan telah diberlakukan beberapa hari sebelum insiden keracunan di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dalam kesepakatan itu, pihak SPPG memiliki tanggung jawab menyediakan makanan bergizi seimbang yang sesuai kebutuhan nutrisi siswa, sekaligus memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar higienitas yang ketat. Nah, ini jadi seolah-olah penyebab dari keracunan itu ya salah satunya ini ya higienitas. Higienitas yang ketat ya, seperti ini katanya. Tapi kalau kita lihat banyak mungkin orang-orang yang tidak mampu, kita lihat ya makanannya seadanya gitu. Kadang dapurnya juga memprihatinkan. Jadi ya sebenarnya ini nggak terlalu ini ya. Nanti kita lihat terakhir-terakhirnya nanti kira-kira apa ya sebenarnya kita akan mencoba mendalami berita ini. Kita akan coba cari informasi-informasi yang lain. Nah sekarang kita lihat Pak Prabowo sentil pihak nyinyir besar-besarkan kasus keracunan minta MBG di stop. Nah, ini malah seperti ini ya responnya ya. Ini kan ini kan masalah nyawa ya teman-teman ya, masalah kesehatan gitu. Apalagi berujung pada keracunan ini malah disentil nih pihak-pihak yang nyinyir besar-besarkan ya. Ya sah-sah saja rakyat memprotes atau mengkritik kan ini masalah nyawa. Kalau masalah sepele ya nggak apa-apa. Ini kita jadi semakin kuat ya dugaan kita nanti ya. Sebenarnya ada apa ini di program MBG ini? Kemudian
Presiden Prabowo menyinggung pihak yang nyinyir membesar-besarkan kasus keracunan MBG dan meminta program itu dihentikan. Padahal, secara statistik Prabowo menyebut kasus keracunan masih terhitung 0,07% dari total keseluruhan 1,4 miliar porsi MBG yang dibagikan. Kalau sekarang sih sudah 0,008 ya, teman-teman. Tapi nggak tahu juga nih yang sekarang nih yang terupdate terbaru. Ini kan versi dari media-media mainstream ya. Jadi ya masalah keracunan itu nggak terlalu penting lah, hal sepele itu bagi bagi Pak Prabowo. Nah, itu sebuah kesehatan ya, nyawa, apalagi menyangkut nyawa nanti ya kalau sampai meninggal. Hal itu disampaikan Prabowo saat orangnya di sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI yang digelar di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Sabtu 18 Oktober 2005. Prabowo awalnya menyebut program MBG kini telah mencapai 36,2 juta penerima manfaat. Tiap hari 36,2 juta penerima manfaat. 12.205 dapur, masing-masing dapur memperkerjakan 50 orang. Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa. Itu masing-masing supplier memperkerjakan 5 sampai 10 pekerja petani dan sebagainya. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional, kata Prabowo. Aduh, ya kalau orang awam mungkin ya, mungkin kalau orang yang jarang baca berita, jarang mendengar informasi, ya ini hebat ya. Ini mohon maaf ya, Bapak Presiden, karena ini menyangkut masalah nyawa ya. Ini kalau kita lihat akhir-akhir ini seperti COVID ya. Jadi kasusnya bertambah terus setiap hari. Keracunan di daerah sini, keracunan di daerah situ, keracunan di Jawa, keracunan di Sumatera. Ini kok lama-lama seperti COVID gitu. Korban selalu bertambah, selalu meningkat, tetapi respon dari pemerintah seperti ini, malah malah sentil itu pihak yang mencoba mengkritik program MBG ini. Ini bukan nyinyir ya, tapi ini masalah nyawa ya, ya Pak Prabowo ya. Ini masalah nyawa seperti ini respon. Seminggu yang lalu saya menerima rombongan dari Rockefeller Institute yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan, di bidang program anti kelaparan dan anti kemiskinan. Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia waktu. Dunia waktu. Kita mulai program ini baru 77 negara melaksanakan kita melaksanakan kita waktu itu kalau tidak salah negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara dan sebagian besar ikut contoh kita, ujarnya. Prabowo lalu menyinggung pihak yang nyinyir dan mengejek program MBG. Pihak tersebut membesar-besarkan kekurangan seperti kasus keracunan dan meminta MBG dihentikan. Nah, aduh ini tambah parah lagi ya. Ini sebenarnya lebih parah lagi ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman searching ya, Rockefeller ini, Rockefeller keluar, terus ada satu lagi istilah Niels, dan coba kita lihat ya Rockefeller. Jadi Rockefeller ini adalah seorang pebisnis dari Amerika Serikat ya. Ia memiliki perusahaan minyak yang bernama yang muncul. Ini hanya salah satu perusahaannya ya. Tapi tadi kan masalah makanan. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini ada makanan bergizi gratis. Rockefeller Institute, sebuah lembaga riset memuji program MBG di Indonesia dan menjadikannya perbincangan global. School Meals Coalition. Rockefeller Foundation adalah bagian dari koalisi global yang fokus pada program makanan sekolah untuk anak-anak di 130 negara. Ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini ya kalau mungkin hanya sebagian kecil orang mungkin yang baru tahu ya, yang baru paham, yang baru tahu lah informasi tentang agenda-agenda dunia ini. Kalau kita lihat teman-teman ya, seperti COVID. COVID kemarin itu juga kan permainan ini juga ya, WHO juga ya, itu banyak permainan lah. Intinya sih lebih ke sini teman ya, bisnis ya, ini bisnis bisnis makanan, terus bisnis kalau misalnya sakit tadi keracunan ya, bisnis obat. Di situ nanti dia mengeluarkan obatnya. Ini kan dia juga punya bisnis kesehatan ini, bisnis obatnya, bisnis bisnis vaksin, imunisasi, bisnis makanan, terus bisnis tadi minyak ya, seperti yang kita lihat. Kalau negara-negara yang di bawah negara Barat itu, Amerika dan Barat dan sekutunya itu, pasti negara-negara tersebut semakin deperas gitu.
Kita lihat saja nggak usah jauh-jauh ya. Kita lihat saja harga-harga ini, harga minyaknya mahal, harga bensinnya mahal. Berbeda dengan negara-negara mungkin yang sudah mulai berani dan kuat gitu, yang berani menjual harga minyak dengan murah. Nah, itu salah satunya yang dari kerjasama tadi seperti itu. Ini sebenarnya bukan kasus, ini sebenarnya adalah kasus yang luar biasa ya teman-teman ya. Karena hampir setiap hari kita mendengar berita-berita keracunan ini. Ini udah seperti COVID ya. Ini udah jelas ini ya. Ya mohon maaf aja ya. Ini kalau kita menggunakan akal sehat ya berita-berita ini ya. Ini masalah nyawa ya, masalah keracunan, masalah kesehatan yang ujung-ujungnya nanti ini bisnis ini. Bisnis dari para lembaga tadi, Rockefeller, School Mills Coalition dan lain sebagainya itu yang kita tahu ya. Belum lagi lembaga-lembaga lain yang mungkin yang belum kita ketahui. Ini luar biasa sekali kejahatannya dan mohon Pak Prabowo MBG ini hentikan karena ini masalah nyawa. Ini bukan masalah sepele, masalah kesehatan, masalah nyawa, masalah keracunan.